pemirsa TVRI Maluku, kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Hari ini bersama saya Miku Megago dan sudah kedatangan di studio podcast Ruang Miku Kak Nia Neti. Halo. Oke. Nah, Kak Nia Neti ini merupakan seorang influencer yang aktif bergerak di kegiatan bakti sosial keagamaan dan juga aktif menyuarakan isu mental health terkhususnya untuk perempuan dan lebih spesifik lagi tentang broken home gitu ya. Oke, pemirsa, di hidup sekarang ini, di era sekarang ini banyak sekali tuntutan demi tuntutan yang kita hadapi begitu ya. Rasanya hidup itu apa ya? Banyak sekali goal-goal yang harus kita capai, kemudian terasa sangat cepat gitu, tergesa-gesa gitu. Kita banyak dituntut di tempat pekerjaan, kemudian di lingkungan, kemudian di pertemanan, dan terlebih sekarang itu media sosial begitu aktif begitu, sehingga sepertinya semua hal tuh ada aja gitu tuntutannya. Jadi kita tuh selalu aktif gitu, kita harus selalu mengejar begitu kan ya. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Nia Neti. Bagaimana sih pandangannya Kak Nia Neti yang sudah selalu aktif nih dalam menyuarakan tentang mental health perempuan, kemudian juga aktif di kegiatan bakti sosial keagamaan ya. Oke, Kak Nia, kita ngobrol-ngobrol ya hari ini ya. Oke, tapi gimana dulu nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini yang sangat luar biasa, kabarnya sangat luar biasa. Nah, ini kali kedua. Kali kedua. Oke, bagaimana perasaannya diundang kedua kalinya nih? Excited dan cukup deg-degan. Yang pertama tuh zaman sekolah. Waktu isi acara menari di sini. Oke. Nah, yang kedua udah berapa belas tahun lamanya baru sampai di sini juga. Diundang lagi. Sudah sangat bagus ya TVRI. Oke. Nah, Kak Nia, melihat kehidupan sekarang ini terlebih khusus untuk anak-anak muda ya dan perempuan gitu ya. Banyak orang yang merasa bahwa kehidupannya itu berjalan terlalu cepat begitu sekarang dan banyak juga tuntutannya begitu ya. Menurut Kak Nia nih, apakah ini membuat orang-orang akhirnya tuh lelah begitu secara mental? Bagaimana menurut Kak Nia melihatnya? Karena dengan tadi banyak tuntutan, banyak list yang mau dicapai, banyak goals yang mau dicapai, tapi mereka lupa. Mereka hilangnya koneksi dengan diri mereka sendiri. Akhirnya adanya lelah fisik, lelah hati, lelah semuanya, lelah batin, capek, semuanya capek. Dan kalau kita kaitkan dengan perkataan Nabi kita Rasulullah SAW, beliau katakan akan datang di mana akan datang masa di mana waktu terasa cepat. Dan para ulama tuh mengatakan bahwa yang disebutkan dengan waktu yang terasa cepat itu karena hilangnya keberkahan waktu. Kenapa hilangnya keberkahan waktu? Karena banyaknya manusia yang terlalu condong dengan perkara dunia, terlalu mengejar dunia sampai lupanya kewajiban sebagai seorang hamba tadi. Makanya kita adanya sakit mental, tiba-tiba depresi, ngelihat hidup orang lain lebih wah, kita udah stres. Kenapa hidup kita terasa stuck begini? Karena kurangnya syukur tadi juga, kurangnya merasakan cukup. Makanya banyaknya kelelahan yang kita rasakan. Karena tadi juga tuh Kak, kurangnya koneksi dengan diri sendiri. Oke. Jadi sebenarnya sekarang itu lelahnya orang-orang, terutama anak muda, itu bukan hanya soal fisik, tapi juga mental, batin hati mereka, begitu ya, batin mereka begitu ya, karena mereka lupa connect lagi nih sama dirinya mereka ya. Saking mereka terlalu merasa bahwa aku bisa sendiri nih, apalagi perempuan ya Kak. Perempuan kan multitasking, multifungsi, semua kita bisa kerjakan. Tapi kita lupa bahwa kita juga punya batas kemampuan. Kita lupa bahwa kita punya jeda sebentar untuk istirahat. Makanya kenapa dalam satu hari ada 5 waktu itu dipergunakan untuk istirahat sebentar. Waktunya apa? Sholat tadi itu. Waktu sholat, jeda ya. Jeda untuk kita connect lagi dengan diri dan dengan Tuhan gitu ya kira-kira. Oke, Kak Nia, kita sekarang hidup di era media sosial aktif banget. Kayaknya semua orang pasti bermedia sosial. Semua orang tua, anak muda ya kan. Dan itu bisa jadi sebagai sumbangsih juga ya, yang membuat kita akhirnya lelah secara fisik dan mental ya. Oke, dan lelahnya ini tuh akhirnya juga, tapi bagaimana ya bilangnya, di media sosial ini, tapi walaupun kita lelah, kita tuh ingin nampak baik-baik aja gitu. Nah, Kak Nia ini kan aktif banget nih di media sosial nih. Gimana Kak Nia melihat itu? Apakah Kak Nia juga sebagai salah satu orang yang juga ingin menunjukkan bahwa selalu kuat, selalu bisa gitu. Jadi orang bilang sekarang tuh pencitraan begitulah ya, agar semua orang di media sosial tuh lihatnya baik-baik aja gitu. Nah, itu gimana Kak Nia? Sebenarnya namanya juga media sosial itu kan hanya dunia maya. Tidak benar semua, dan tidak semua itu terlihat seperti itu nyatanya. Banyak orang-orang, bahkan Nia sendiri ya Kak, Nia hanya karena
fokusnya di sebagai influencer dakwah. Jadi bagaimanapun followers adalah amanahnya Nia. Dan Nia tuh punya condong atau termotivasi untuk tetap harus menampakkan yang baik saja. Dan memang kita harus menampakkan yang baik saja agar bisa menjadi amal kebaikan untuk kita. Makanya kenapa Rasulullah katakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia dialah yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka dari itu pakaikan sosial media kita untuk menampakkan yang baik saja. Tapi kita lupa bahwasannya kita juga punya lelah sendiri. Kan capek ya Kak, tadi yang bahasnya kayak pencitraan atau kita hanya menampakkan yang baik-baik saja, itu capek. Tidak ada semua manusia tuh yang baik-baik saja. Betul. Mereka mungkin sakit tapi di belakang layar, di Iya. depannya mereka tersenyum kembali. Mereka mungkin capek tapi di belakang layar, di depan orang banyak tuh mereka pura-pura kuat. Tapi dengan itu sebenarnya mereka harusnya sadar bahwasannya, oh ternyata aku tidak bisa sendiri nih. Aku butuh koneksi lagi tadi. Aku butuh Tuhanku, aku butuh Allahku gitu. Makanya sebagaimanapun sosial media yang kita punya, di samping mempergunakan sosial media dengan hal kebaikan, tapi kita juga harus tahu bahwa kita punya batas kemampuan juga. Jadi sebisa mungkin rehat sejenak, rehat sebentar untuk bisa koneksi lagi bahwa ya ayo, kita ini memang manusia yang tak berdaya, manusia yang memang butuh banyak pelukan, butuh banyak sandaran juga, apalagi dari Tuhan kita gitu. Oke, jadi memang sebenarnya ya Kania pun belum tentu ya baik-baik Baik saja aja, selalu begitu iya, ya. Tapi sebenarnya kan yang ingin Kania share di media sosial itu adalah hal-hal yang bermanfaat saja, begitu ya, iya. sehingga memang yang ditampilkan adalah hal-hal yang Yang baik baik, iya begitu kan. ya kira-kira. Oke, Kania, di momen Ramadan ini seringkali hanya dimaknai sebagai momen untuk menahan diri dari lapar dan haus gitu. Tapi iya. makna menahan diri dari apa ya, emosi begitu ya. Kira-kira menahan diri ini apakah sudah sebenarnya sekarang udah bergeser maknanya ataukah bagaimana gitu kan ya melihatnya? Jadi dengan semakin berkembangnya zaman ya Kak, Iya. mau bilang geser pun ada sebagian orang yang sudah menganggap Ramadan ini sudah tidak penting lagi. Tapi masih banyak kok Kak yang melihat Ramadan itu sebagai momentum perbaikan diri yang sangat penting untuk dilalui dengan segenap niat yang baik gitu. Jadi kalau mau bilang geser pun tidak banyak orang-orang yang menggeserkan Ramadan sebagai hal yang tidak penting. Lebih banyak orang-orang yang sangat merasa penting di bulan Ramadan ini. Makanya perbaiki niat tadi, usahakan momentum Ramadan ini sebagai bentuk perbaikan diri. Karena Ramadan ini bukan hanya sebagai ladang menahan lapar, menahan haus, war takjil, bukan hanya itu aja, tapi tentang menyadarkan diri. Menyadarkan bahwa kita memang manusia yang butuh sandaran, kita memang manusia yang memang sangat-sangat lemah dan letih, makanya kita butuh koneksi lagi. Dengan Ramadan itu kan satu hari puasa itu kan harus sholat. Kalau nggak sholat, anggap aja pahala kita tuh sia-sia. Iya. Pahala puasa kita sia-sia. Jadi mau tidak mau, paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, sholat sama ngaji. Gitu. Jadi usahakan momentum Ramadan sebagai perbaikan diri yang bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga menyadarkan kita kembali bahwa memang harfiahnya kita sebagai manusia itu kembali pada pencipta kita lagi gitu. Oke, jadi bukan hanya soal fisik tapi aja. juga emosi dan pikiran juga ya. Betul, Kita Kak. harus pandai menahan diri Iya, gitu ya, betul. dan momen Ramadan itu bisa menjadi momentum begitu ya untuk kita melakukan hal tersebut. Oke, karena Kak Nia ini influencer yang vokal banget untuk para perempuan, kita mau bahas tentang perempuan nih dan beban emosional yang ditanggung oleh mereka. Banyak perempuan yang di era sekarang itu merasa bahwa mereka harus selalu kuat, harus selalu Betul. fungsional, Iya. harus selalu bisa gitu kan, Multitasking. harus multitasking, harus serba bisa begitu kan. Nah, apakah dari pengalamannya Kania nih yang aktif banget nih di media sosial dan juga di kegiatan bakti sosial dan juga kegiatan dakwah khusus juga untuk perempuan, apakah hal ini kemudian membuat akhirnya para perempuan ini lelah secara mental gitu, karena dituntut harus serba bisa terus gitu, dan bahkan mungkin ya somehow mungkin menahan emosinya, maksudnya menutupi begitu ya agar tidak terlihat, ataukah bagaimana Kania? Perempuan ini kan salah satu Makhluk yang sangat gengsi untuk mengatakan bahwa dia itu sedih, dia itu marah, dia mau tuh semua orang itu, setiap pasangannya tuh juga mengerti dia tanpa dia berbicara. Perempuan kan seperti itu. Nah, dengan adanya sosial media yang sekarang membuat kita tuh selalu capek Kak.
Karena setiap hari kita berhadapan dengan sosial media. Setiap hari kita berhadapan dengan hal-hal yang bukan di luar kendali kita. Makanya kita capek tadi. Nah, dengan adanya momentum Ramadan ini, bukan hanya momentum Ramadan ya kakak, sebisa mungkin jadikan diri kita bahwa memang kita tuh sebutuh itu sama Tuhan kita. Kita butuh sama Allah, jadi adanya koneksi kembali lagi gitu kak. Jadi jangan sampai kita hidup dengan angan-angan kita saja, jangan sampai kita hidup hanya untuk mencari validasi saja, tapi juga hidup untuk fokus untuk mencintai diri kita sendiri juga. Jangan sampai kita terlalu fokus untuk sabar, terlalu fokus untuk menahan semua yang kita rasakan, sampai kita lupa bahwa diri kita juga tidak mampu. Kita butuh sandaran, kita butuh teman bicara, kita butuh wadah gitu kak. Makanya alhamdulillah dengan adanya banyak sekali komunitas-komunitas keagamaan itu juga menjadi salah satu wadah untuk teman-teman perempuan pada khususnya untuk bisa menyuarakan keresahan mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka yang ada dalam kepala otak mereka yang mereka tahan begitu ya. Selama ini. Iya. Gitu. Karena memang kalau dipendam itu justru akan menjadi penyakit masalah juga baru kak. gitu ya. Iya, jadi penyakit baru juga. Betul. Dan akhirnya bisa-bisa depresi gitu. Oke, nah Kania ini kan aktif banget nih di kegiatan bakti sosial keagamaan begitu ya Kania. Apakah itu menjadi salah satu momen, salah satu cara Kania juga untuk healing Iya, gitu? Betul. Iya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat dari Nia punya bio Instagram itu ada soal motivator broken home dan kenapa Nia selalu berbicara tentang masalah anak-anak broken home, dan Nia selalu mengajak teman-teman semua. Salah satu cara untuk bisa healing, menyembuhkan perasaan kita, menyembuhkan mental kita dengan healing iman tadi. Healing imannya bukan hanya dengan sholat dan ngaji aja kak, tapi dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan banyaknya berbondong-bondong dalam kebaikan, merfasabil khairat, dengan teman-teman juga banyak kajian ilmu, karena dengan kajian ilmu teman-teman bisa belajar maknanya hidup itu seperti apa. Gitu. Jadi ini selalu bilang ke teman-teman, ayo healing iman. Ayo kita berbondong-bondong dalam kebaikan. Karena kalau kita terpuruk dalam perasaan-perasaan kita, maka kita akan terus begitu. Karena perempuan itu kan dengan perasaan ya kak. Iya. Kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan perasaan-perasaan, disibukkan dengan prasangka-prasangka. Jadi sebisa mungkin teman-teman perempuan pada khususnya, pada umumnya juga harus selalu sering berprasangka baik, harus selalu mendekat dengan hal-hal kebaikan dan berbondong-bondong juga dalam hal kebaikan. Apalagi kalau dalam momentum Ramadan kan banyak sekali giat-giat sedekah Jumat, terus bagi takjil bareng-bareng, sahur on the road juga ada. Jadi banyakin hal-hal kebaikan di setiap harinya. Kalau tidak ya kita akan sakit, kita akan terlena dengan apa-apa yang sudah ada sebelum kita. Iya, oke. Karena memang dengan membantu orang lain itu juga sebenarnya kita secara nggak langsung membantu diri kita juga ya. Iya, betul. Karena kita melakukan kebaikan buat orang lain, tapi juga dampaknya juga buat diri kita juga. Betul. Oke. Nah, berbicara tentang riset nih kak, riset, connect dengan diri kita lagi gitu. Terkadang orang mungkin merasa sulit ya hal itu untuk dilakukan. Tapi sebenarnya apa sih tanda yang paling sederhana yang bisa kita lihat bahwa ini nih momen kita untuk riset yuk gitu. Itu Kania lihatnya bagaimana? Kapan sih sebenarnya momen untuk kita bisa riset diri kita itu? Biar kita mulai nih, ayo riset diri kita gitu. Kalau dari pengalamannya pribadi, pertama kalau sudah mulai depresi ya, karena manusia ya pada umumnya diuji dulu baru dia sadar. Oke. Ketika dikasih ujian baru dia sadar. Ketika dikasih ujian baru dia bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya ngaji, nikmatnya berdoa sama Allah gitu. Jadi ketika sudah mulai stres nih kak, sudah mulai ngerasa udah futur banget nih, udah jarang ngaji misalnya, udah jarang dengar kajian misalnya, itu sudah mulai tekan tombol reset lagi, mulai lagi untuk bisa charger ruhnya lagi. Oke, jadi sebenarnya riset itu bukan kemewahan tapi kebutuhan gitu ya. Oke, obrolan kita udah seru banget, tapi masih akan berlanjut. Jadi jangan kemana-mana pemirsa TVRI, kita akan lanjut lagi ngobrolnya bersama dengan Kak Nia. Ini dia acara yang ditunggu-tunggu. Podcast Ruang Miku. Ruang obrolan admin Medsos TVRI Maluku. Podcast yang mengupas hal-hal yang lagi viral di media sosial. TVRI ada yang meliput kok kemarin. Oh iya, kita selalu ada di mana-mana. Oh iya. Yang paling dilirik saat ini mungkin ya. Kira-kira cocok nggak jadi artinya? Luas banget ini. Kayaknya 1 tahun tuh untuk dikelilingin nggak bisa. Tapi
nggak ada yang keresahan. Aku takutnya didengar loh ini. Dengan celetukan host yang khas dan renyah, podcast Ruang Miku nantikan hanya di TVRI Maluku. Distinguished colleagues and friends at TVRI, it is my great pleasure to congratulate you for being appointed as the official broadcaster of the FIFA World Cup 2026 in Indonesia. Of course, TVRI is known for their commitment in showcasing the world's most exciting sporting events to Indonesian fans. And we know you will do an excellent job in delivering the biggest show on earth, the FIFA World Cup, to audiences in your country. We look forward to our partnership with TVRI as we prepare for the biggest and most inclusive FIFA World Cup in history. Thank you. Halo pemirsa TVRI Maluku, kita masih ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Nia Neti. Kita masih membahas tentang Ramadan sebagai momen untuk kita riset diri kita. Oke, tapi kadang hanya di Ramadannya aja nih. Iya, biasanya gitu. tuh tidak berlanjut gitu ya. Ramadan Iya. aja. Orang tuh kadang merasa tenang hanya saat Ramadan momen aja. Ramadannya aja, tapi setelah Ramadan berakhir kayak kembali lagi nih Kayak polanya lebih dengan aja sih. dengan pola sebelum yang sama. Ramadannya itu kembali lagi tuh. Kenapa hal itu bisa terjadi kira-kira kayak Kania, dan bagaimana gitu caranya biar tetap tenang lagi gitu? Oke, baik. Jadi yang pertama tuh karena kita tidak merasa butuh dengan Ramadan itu. Tadi kakak yang poin yang sebelumnya kita bahas, ada orang yang merasa Ramadan ini udah nggak penting, ada yang ngerasa Ramadan ini masih penting banget gitu. Jadi yang pertama karena niatnya udah nggak ditata dari awal, innamal a'malu binniyat, semua kembali pada niat masing-masing. Yang pertama juga yang pertama tadi ya niat, yang kedua karena dia tidak merasa butuh dengan Ramadan. Yang ketiga karena kurangnya produktivitas dia di Ramadan itu. Nah, ada buku dari Muhammad Faris di Muslim Produktif, beliau katakan produktivitas itu dalam hal yang kebaikan, di mana fokus, energi, dan juga waktu. Kalau misalnya hanya ada waktu dan fokus, tapi tidak ada energi, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau cuma ada waktu dan energi aja, nggak ada fokus, maka kita hilang konsentrasi. Maka kita butuh 3 itu, Kak. Nah, adanya fokus, energi, dan waktu itu, ketika after Ramadan itu, kita bisa tetap semangat lagi dengan seperti apa yang kita kerjakan di Ramadan itu. Karena kita fokus. Dan kita meluangkan waktu untuk tetap riset di Ramadan tadi. Tuh. Jadi koneksi dengan diri kita kembali. Nah itu bisa membuat kita tetap istiqomah. Kalau bahasa Islamnya istiqomah. Istiqomah. Gitu. Jadi harus ada niat, merasa butuh dengan Ramadan. Produktivitas kita tetap terjaga di Ramadan itu, jaga waktu sholat kita, jaga ngaji kita, agar setelah Ramadan itu kita masih tetap dengan kebiasaan-kebiasaan di dalam Ramadan gitu. Oke, Gitu, Kak. jadi biar Ramadannya bukan jadi jeda begitu ya, tapi justru jadi titik balik dia mau riset untuk seterusnya begitu ya. Sampai nanti insya Allah ketemu lagi di Ramadan berikutnya. Iya, oke. Dan kira-kira apa nih Kak Nia pas momen Ramadan? Apa ya? Kegiatan-kegiatan atau apa ya bisa dibilang mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan di Ramadan yang bisa untuk kita bawa setelah Ramadan itu selesai agar kebiasaan itu bisa membantu kita tetap menjaga kesehatan mental kita walaupun Ramadan sudah berakhir. Betul. Tapi kita tetap tenang gitu, mental kita tetap terjaga Stabil gitu. juga, Apa ya kira-kira tetap waras kebiasaan ya. kebiasaan kecil aja gitu yang bisa kita bawa gitu dari Ramadan walaupun Ramadan itu sudah selesai begitu Kak. Bangun pagi sih. Bangun pagi. Karena kan mau nggak mau Ramadan kan kita sahurnya 1/3 malam ya, Iya. mau mendekati subuh. Nah itu waktu yang paling mustajab untuk memperbaiki diri. Kakak mungkin pasti karena riset juga mengatakan bahwa orang-orang yang bangun pagi itu harinya lebih baik, lebih semangat, lebih produktif. Apalagi kalau langsung mandi subuh, itu lebih mudah katanya gitu. Jadi lebih fresh otaknya dan juga badannya. Nah itu yang paling harus bisa dijaga sih, agar nanti setelah Ramadan kita udah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Karena dari pagi itu kalau kita mengawali pagi dengan waktu yang lebih baik, waktu dari waktu subuh, insya Allah sampai malamnya itu kita tetap produktif. Ya, karena memang perubahan besar itu kan bisa dimulai dari bangun pagi. Iya, dari hal-hal kecil gitu iya. ya. Nanti bisa tuh kita melakukan perubahan besar begitu.
bukan hanya Ramadan nih Kak. Di keseharian kita sekarang media sosial sepertinya sudah menjadi apa ya? Keseharian kita yang kayaknya kita nggak bisa lepas gitu. Kayaknya bisa lepas. dalam 24 jam tuh media sosial tuh lengket HP terus di gitu ya. tangan, Iya, terus terus. HP di tangan media sosial gitu. Bagaimana kira-kira menurut Kania cara kita menetapkan batas? Apalagi kalau pas Ramadan kan kayaknya kalau senggangnya lagi banyak kayaknya Iya. bukannya ibadah, kadang kita lebih aktif di media Sosial media, sosial iya. gitu ya. Bagaimana cara kita menetapkan batas diri kita supaya kita tuh tidak terlalu terpaku kepada media sosial agar mental kita tuh tetap terjaga Iya. begitu. Jadi agar tetap waras ya teman-teman, kita harus memaksakan untuk bisa kasih jeda dan kasih time limit untuk main sosial media. Jadi kalau Nia pribadi Kak, Nia punya waktu untuk pegang HP dan waktu tidak pegang HP. Pegang HP dari selesai subuh tuh Nia pegang hanya untuk posting tentang reminder zikir pagi petang. Teman-teman mungkin udah follow Nia, mungkin udah biasa. Setelah itu Nia istirahat sampai jam 10 pagi. Dan biasakan untuk baca Quran kalau bisa. Kalau kita kebiasaan 1 jam itu bisa pegang HP, coba diganti dengan kita baca Quran 30 menit. Itu pasti bisa. Masa 2 jam pegang HP, scroll Instagram, scroll Bisa. sosial media, semua kita bisa kok. Ngaji aja itu nggak bisa. Dalam 1 hari ada 24 jam, masa ngasih 7 menit untuk waktu sholat aja nggak bisa. Iya. Dalam 1 hari ada 24 jam, ngasih 30 menit untuk ngaji aja itu nggak bisa, tuh nggak mungkin. Jadi harus punya pemaksaan diri untuk memberikan jeda, memberikan batas untuk waktu kita dengan sosial media, dunia maya, dunia yang nggak real life, dan dunia real, dengan dunia nyata kita. Makanya ada perkataan dari salah satu Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, beliau katakan, perhatikan apa yang kalian pikirkan, karena itu bisa menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kalian katakan, karena itu bisa menjadi action, menjadi tindakan. Perhatikan tindakan kalian karena bisa menjadi karakter. Perhatikan tindakan kalian karena bisa menjadi habit, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kalian karena itu bisa menjadi karakter. Perhatikan karakter kalian karena itu bisa menjadi takdir kalian. Jadi orang-orang yang banyak rebahan itu tadinya tuh kita bisa lihat di masa depan mereka tuh mereka nggak jadi apa-apa, mereka be aja. Tapi beda dengan orang-orang yang berusaha untuk grow up, berusaha untuk survive di hari ini, untuk bisa memberikan jeda antara waktu mereka dengan sosial media dan juga dengan belajar dan lain sebagainya. Insya Allah mereka menjadi orang-orang yang berdaya, orang-orang yang bisa berdampak banyak untuk masyarakat dan juga dirinya sendiri gitu kan. Iya, oke. Jadi sebenarnya membuat batasan itu sebenarnya Iya. bukan karena kita antisosial, tapi Betul. sebenarnya karena kita sayang pada diri kita sendiri iya. dan untuk bisa menentukan takdir kita nih ke Betul, depannya Kak. kan mulai dari action kita yang kecil ini Iya, kan saat betul. ini begitu. Oke. Berbicara tentang perempuan nih Kak Nia. Perempuan itu sekarang ini ya seringkali merasa bersalah gitu. Merasa bersalah ketika dia harus mementingkan dirinya sendiri. Gitu kan. Jadi kalau dia prioritasin dirinya sendiri tuh kayaknya dia banyak merasa bersalahnya gitu, betul. gitu kan. Nah, apakah itu kemudian menjadi penyebab mental health-nya kemudian menurun atau bagaimana gitu kan? Dan kemudian bagaimana sih caranya biar dia tuh tetap berdamai begitu dengan dirinya agar dia tuh memprioritaskan juga nih Iya, dirinya dia mencintai gitu. Karena dirinya kan sendiri sebenarnya juga. kalau kita mau peduli dengan orang lain kan kita harus peduli dulu dengan diri Betul, kita ya, Kak, dengan betul. mengutamakan diri kita dulu kan ya kan betul. ya. Gimana kan ya? Makanya kan ada kata-kata nasihat dari sahabat Nabi tuh, beliau katakan hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan artian muhasabah diri dulu, perhatikan diri kita dulu baru perhatikan orang lain gitu Kak. Dan jangan merasa bersalah dengan itu. Tidak dipungkiri Kak, orang-orang demikian itu karena mereka kurangnya ilmu, kurangnya adanya kajian-kajian terhadap mental-mental mereka, kurangnya mereka belajar ilmu tentang mental health atau tentang kajian Islam, tentang kesabaran, tentang batas diri dengan orang lain, itu mereka kurang belajar di situ. Makanya adanya mereka merasa bersalah. Kalau tidak contohnya nih, tidak menafkahi keluarga kayak rasa bersalah. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa kalian kerjakan di samping itu gitu. Yang kalian wajibkan hanya orang tua kalian saja gitu loh. Yang sisanya tuh ya harus berusaha sendiri juga. Jangan semua tuh kalian yang kerjakan. Dibebankan pada diri sendiri iya. begitu ya. Akhirnya kan hilang tadi koneksi diri sendiri, terus hilangnya rasa percaya diri, hilangnya jati diri sendiri, bahkan dia bisa tidak mencintai dirinya sendiri karena dia lebih mengedepankan orang lain dibanding dirinya. Nah itu tidak boleh ya teman-teman, itu tidak boleh sama sekali. Karena sebelum kita mencintai sesuatu di dunia, usahakan cintai diri sendiri dan juga cintai Allah dulu baru cintai manusia lain. Karena jujur perkara yang membuat kita akan sakit dan buat kecewa adalah dengan berharap dan mencintai manusia lain. Ya, karena memang mencintai diri sendiri itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita Tanggung Kak. jawab, ya. Bentuk kita sayang dengan diri kita yaitu mencintai diri kita sendiri.
Betul. Oke, Kak, pesan untuk generasi muda sekarang yang mungkin masih mencari jati diri, yang mungkin sedang terpuruk mentalnya, yang mungkin merasa tertinggal dengan teman-temannya, karena kan sekarang semuanya serba kejar-kejaran, goalnya banyak segala macam, terus teman-temannya sudah maju, sayanya belum, masih ada perasaan-perasaan seperti itu. Apa pesan Kak Nia untuk para generasi muda ini agar mereka tetap waras dan tetap mengutamakan diri mereka sendiri? Oke, baik. Teman-teman, ini pesan bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk kalian sendiri juga pribadi. Kita sedang tidak berlomba dengan siapapun, tapi sedang berlomba dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri lebih baik dari hari yang lalu. Dan ingat teman-teman, jangan pernah jauh dari Allah. Jangan pernah merasa bahwa kita mandiri, karena kita memang selama itu. Tetap libatin Allah di setiap keadaan teman-teman. Tetap libatin Tuhan di setiap keadaan teman-teman. Karena kalau bukan Tuhan, bukan Allah yang menjaga kita, siapa lagi? Kalau bukan dengan Ramadan yang bisa mengubah kita, mau bulan apa lagi yang bisa mengubah kita? Jadi kalau kalian mau untuk punya masa depan yang baik, masa depan yang cerah, perbaiki dari sekarang. Mungkin orang-orang bisa mengatakan masa lalu kita seperti apa. Mungkin orang bisa bilang dia ini dulu seperti ini, dia ini dulu seperti itu. Tapi tidak ada yang bisa mengatakan seperti apa masa depan kita. Karena dua. Pertama, masih rahasianya Allah. Kedua, masih menjadi usaha kita bagaimana kita memperbaiki masa depan kita di hari sekarang ini. Jadi kalau kalian mau masa depan kalian baik dan indah, perbaiki dari sekarang. Kurangi main sosmed, kurangi main gadget. Coba fokus dan cintai diri sendiri sebelum kalian mencintai orang lain. Utamakan diri sendiri ya. Oke Kak Nia, terakhir banget nih kita bahas tadi kan tentang udah banyak banget ngobrol-ngobrol. Nah, kalau bisa disampaikan dalam satu pesan sederhana, menurut Kak Nia apa itu makna Ramadan saatnya kita riset? Dalam mungkin satu pesan sederhana yang ingin Kak Nia sampaikan juga kepada teman-teman TVRI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalau bukan Ramadan yang mengubah kita, apalagi yang mau mengubah kita. Kalau dari bulan-bulan sebelumnya kita mengatakan bahwa aku akan lebih baik dari hari ini, aku akan bisa beribadah lebih baik dari hari ini, tapi ujungnya juga tidak. Maka dari itu, jadikan Ramadan ini sebagai momentum hijrah, momentum memperbaiki diri, momentum saling memaafkan, saling mengikhlaskan, dan saling meridhoi. Insya Allah dengan itu teman-teman bisa mendapati hati teman-teman lebih lapang, diri teman-teman juga lebih baik insya Allah. Oke, bahwa memang riset itu bukan terkait untuk menjadi sempurna iya, begitu betul, ya, Kak. tapi untuk kita bisa lebih sadar begitu ya. Oke Kak Nia, terima kasih untuk banyak. obrolannya hari ini, insight-nya hari ini. Semoga kedepannya kehidupan kita bisa lebih smooth lagi, lebih baik lagi, lebih mencintai diri kita sendiri, mengutamakan diri kita sendiri untuk takdir kita yang lebih baik depannya. Betul, begitu ya, insya Allah. Oke. Terima kasih banyak Kakak dan juga tim TVRI. Oke, ya. Pemirsa TVRI, semoga Ramadan ini bisa menjadi momentum kita untuk riset diri kita, untuk kembali lihat diri kita lagi, untuk lebih menyayangi diri kita lagi, mengutamakan diri kita agar kesehatan mental kita lebih terjaga lagi. Jangan lupa untuk mengikuti tayangan TVRI dan juga mengikuti semua sosial media TVRI. Saya Miku Megago pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.